Mengejutkan, Haji Faisal turun tangan, libas Nikita Mirzani. Karir sang artis bak di ujung tanduk usai sebut puji, cuma bocah yang terlalu dipuja-puja. Koar-koar mulu, ikut campur urusan orang. Bak tak kapok, kena sentil Haji Faisal. Nikita Mirzani lagi-lagi jelekan puji di depan sosok ini. Singgung soal karirnya yang bak di ujung tanduk. Nikita Mirzani lagi-lagi bikin geger jagat maya. Bak tak bosan bermasalah dengan orang-orang, Nikita Mirzani kini disenggol sosok yang tengah naik daun ini. Seperti diketahui, Nikita Mirzani kini tengah ribut dengan Pujianti Utami Putri, adik Bibi Ardiansah. Berawal dari Puji yang mematok tarif tinggi saat diundang ke podcastnya, Nikita pun tak henti mencibir adik ipar Vanessa. Secara terang-terangan, Nikita Mirzani membongkar aib Puji yang disebutnya suka dugem dan merokok. Tidak seperti citranya di depan kamera yang lugu dan penyayang anak-anak, terutama sang keponakannya, Galaskai. Nikita juga menyebut Puji tidak benar-benar mengasuh Gala, sehingga tak seharusnya menuai dukungan netizen. Alih-alih membalas, Puji sendiri hanya diam bak enggan menanggapi nyinyiran Nikmir. Meski begitu, ayah Bibi, Haji Faisal, sempat meminta maaf jika anaknya berbuat salah dan berharap agar diajari daripada dicaci maki. Batak kapok juga kena sentil Haji Faisal. Kini Nikmir kembali menjelekkan Puji di depan sosok ternama ini. Terlihat potongan video Nikita Mirzani hadir di acara Andi F. Noya, Kick Andy. Di momen itu, Nikita Mirzani menyebut fenomena Puji saat ini sudah tak lagi masuk akal karena adik Bibi terlalu diagung-agungkan. Udah tidak rasional lagi. Orang yang mereka sanjung pun salah, tetap dibenar-benarin, kata Nikita Mirzani. Janda 3 anak itu membenarkan awal mula dirinya dibully karena mengkritik tarif saat meminta Puji tampil di YouTube. Waktu itu, aku ditanyain, kenapa nggak ngundang dia? Ku jawab, kita ngundang, tapi dia minta uang yang terlalu berlebihan menurut aku, ungkap Nikmir. Aku nanya sama yang punya YouTube ini, gimana? Terus dijawab, nggak usah lah kak, paling pertanyaannya sama aja. Lalu spontan aku lagi live Instagram, bilang, oh iya, dia terlalu mahal. Emangnya dia siapa? Aku langsung dibully, jelasnya. Hal itu membuat Nikmir naik pitam dan lantas memberi peringatan keras agar orang tak terlalu memuja Puji. Tidak mau dicap ikut campur dan cari panggung atas kematian Vanessa. Nikita Mirzani dan Adam Denny menuding Puji tak sebaik yang orang pikirkan. Lalu aku ngomong lagi, jangan terlalu diagung-agungkan ini. Pun bukan orang yang sepenuhnya baik ya. Dia itu anak kecil yang sedang mencari jati diri, kata Nikita Mirzani. Kalau berduka, of course, aku berduka. Aku kenal almarhum dan almarhumah, beberapa kali datang ke rumah juga. Tapi yang memanfaatkan situasi di saat berduka banyak sekali, terang Nikita Mirzani. Aku pengen ngasih tahu, jangan terlalu diagung-agungkan. Nanti kalau dia berbuat salah, kalian hujat satu Indonesia, sambungnya. Andi F. Noya pun lantas menyinggung soal boykot Nikita Mirzani dari industri hiburan yang telah ditandani ratusan ribu orang. Soal boykot ini gak mengkhawatirkan, ini yang tanda tangan banyak sekali loh. Berarti yang sepakat kamu gak benar banyak sekali, kata Andi F. Noya. Gak khawatir, gak masalah, ini kan masalah mereka. Mereka yang gak mengenal aku secara individual, jawab Nikita Mirzani. Namanya hidup ada yang suka, ada yang enggak. Lebih banyak yang suka sih menurut aku. Orang yang nggak suka ya mungkin karena kemarin orang-orang lagi berduka. Aku tiba-tiba masuk, tutur Nikita Mirzani. Bilang Puji sebenarnya clubbing, minum, merokok, segala macam, dan mereka nggak bisa menerima itu, pungkasnya. Unggahan itu pun membuat Nikita Mirzani lagi-lagi dibanjiri hujatan netizen habis-habisan. Tidak sedikit pula yang menyebut Nikita Mirzani menuding tanpa mau berkaca pada hidupnya sendiri. Orang yang sanjung elo juga aneh. Wanita macam dia kok ada yang mengidolakan.
Ya, kalau kita sanjung, emang kenapa? Masih bagus jati diri mencari daripada tak mencari jati diri, jadinya kayak lo. Benar nggak, Tante? Dia itu mencari dan dalam bimbingannya say. Hahaha, kapal oleng kapten. Intinya, nggak usah kepo sama urusan orang lain. Malu ya kalau kalah saing sama anak kecil. Bilang aja say, nggak usah jelekin. Wah, belum bisa diam juga ini betina ular. Koar-koar mulu ikut campur urusan orang mulu. Dia kalau ngebacot nggak nyeret nama orang lain nggak makan jadi gitu. Puji, please jangan direspoin nih orang. Kamu nggak selevel sama dia, anggap aja dia lagi mabok. Katanya kaya, nggak mampu ya bayar segitu. Hadeh, bilang bos. Meski dihujat, Nikita Mirzani tak lantas ciut nyali dan tampaknya makin berapi-api menyerang Puji. Apalagi semakin hari, adik BB itu malah makin sering kebanjiran job sampai dikelilingi deretan artis hingga pengusaha ternama. Sementara itu, Dennis Karista baru-baru ini mengaku kesal dengan Dodi Sudrajat. Hal ini lantaran Dennis telah mengundang Dodi untuk membuat konten bareng di kanal YouTube miliknya. Namun, Dodi tak kunjung datang berkali-kali. Dennis pun secara gamblang membeberkan percakapannya dengan Dodi Sudrajat via WA. Ia pun mengaku meminta Dodi untuk datang bersama Mayang sekaligus. Udah, oke, gitu kagak datang-datang 3 kali. Terus aku WA lagi kan, Pak Dodi, gimana nih janjinya? Katanya mau datang. Terus dia cuman bilang, aduh, maaf banget ya, saya sibuk. Terus habis itu, dia ketawa, hihihi, gitu, kata Dennis Karista. Padahal, Dennis menyebut sudah mengosongkan agenda akhir pekannya hanya demi menemui Dodi. Udah janjian, terus aku udah mengosongkan waktu weekendku yang sangat berharga untuk Dodi seorang dan dia nggak datang. Situ kira, situ sahaya, entar juga sepi, ujarnya. Dennis juga mengaku semakin penasaran dengan sosok Dodi Sudrajat yang sering mangkir dari undangannya tersebut. Namun ia dengan tegas membantah jika dirinya diisukan suka dengan Dodi. Aku penasaran kalau sama si Dodi. Kalau ditolak-tolak gitu aku makin pengen. Gue tuh bukan suka sama Dodi, gue benci. Netizen kira gue naksir sama Dodi, padahal gue penasaran. Pada hari Senin, 10 Januari 2022, Dodi Sudrajat menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua BKN, Gus Rofi'i, pada 28 Desember 2021. Datang ditemani kuasa hukum, Jamaluddin, Dodi Sudrajat melangkah tanpa sepatah kata pun. Ia malah mengangkat ponsel pribadinya untuk memotret awak media yang menyapa. Sebagai kuasa hukumnya, Jamaluddin menyatakan bahwa kliennya siap menjalani pemeriksaan. Ia juga berjanji akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai diperiksa. Kami hadir di Polda Metro Jaya ini dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memenuhi undangan itu, ujar kuasa hukum Dodi Sudrajat, Jamaluddin. Bagaimana menurut pendapat Anda?